وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita bersama-sama tasyakuran dan akikohan dari putri Bapak Zamzam yang bernama Kaina Salwa Az-Zahra. Semoga menjadi anak yang salihah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita harus mengetahui bersama tujuan dari akikoh yang sebenarnya. Yang pertama adalah menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan akikoh itu adalah menunjukkan rasa syukur atas kelahiran anak dan mendoakannya. Jadi tujuan akikoh ini adalah tanda rasa syukur atas kelahiran anak. Apalagi kapan hari Bapak Zamzam cerita bersama saya, ternyata melahirkannya prosesnya Masya Allah cepat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk berkah yang luar biasa yang Allah berikan dengan kemudahan melahirkan putra dan putri beliau. Semoga putra dan putri kita kelak dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena mohon kemudahan melahirkan dari anak-anak kita perempuan atau menantu kita kelak bisa dimulai dari sekarang. Walaupun anak kita masih kecil, ataupun kita sudah punya cucu perempuan yang juga masih kecil, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekarang agar dimudahkan di dalam melahirkan, agar dimudahkan di dalam mengandung, yang dimana dijelaskan dalam Al-Quran, mengandung itu wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah lemah. Jadi oleh karena itu ketika jasad seorang ibu lemah, badannya membawa beban bayi yang sangat Masya Allah, ya mungkin tidak kuat. Bahkan saya punya ibu dulu pernah mengandung dengan anak kembar, ketika harus berdiri harus diangkat. Nah, jadi saya merasakan juga ketika orang tua saya mengandung anak kembar dua, ya. Jadi ketika berdiri harus diangkat karena mungkin berat, wahnan ala wahnin, ya. Apalagi kembar 9 kata Pak Cirindang, Masya Allah, ya. Jadi termasuk perjuangan di dalam melahirkan seorang ibu itu, ya. Sehingga ketika seorang anak misalnya mau membalas kebaikan seorang ibu, tidak akan sanggup untuk membalasnya. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, walau kamu tidak akan bisa membalas kebaikan seorang ibu, walaupun dengan cara apa? Satu erangan saja seorang anak tidak akan mampu membalasnya. Oleh karena itu dianjurkan kepada seorang anak selalu mendoakan orang tuanya karena mengandungnya yang lemah, yang bertambah lemah, ya. Kemudian yang ketiga adalah akikoh itu manfaatnya adalah melindungi anak dari gangguan syaitan, ya. Jadi melindungi anak dari gangguan syaitan, ya. Dalam hadis disampaikan setiap anak tergadai dengan akikahnya. Maksudnya adalah tergadai di sini merujuk pada terlepasnya gangguan syaitan, ya. Jadi ketika akikoh ditunaikan, anak diharapkan lebih terlindung dari gangguan setan. Begitu anak lahir, kita yang ucapkan pertama kali adalah a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamma. Moga sarang-sarang biar setan metu kabeh nggih. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamma. Moga ping 3.
a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ini pertama kali dibaca ketika anak baru lahir. Lalu bagaimana ketika anak sudah dalam kurun waktu 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya, doa ini bisa kita lanjut. Kenapa? Karena setan itu menggoda kita sampai kapan? Ya sampai kiamat kelak, sampai mati kelak. Ya, terus menggoda dia. Mau tidur a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma min kulli ain lamah. Anak menangis tengah malam, ketika menangisnya melihat langit-langit, itu salah satu pertanda anak itu sudah dimasuki oleh setan. Jadi ketika melihat langit-langit, pojok-pojok ruangan, lah ini ya tanda-tanda. Cepat-cepat dibacakan azan atau dengan doa tadi, atau baca Al-Fatihah dan ayat kursi. Itu kita baca sekuat-kuatnya. Dalam rangka apa? Melindungi anak dari gangguan setan. Anak itu memang bersih dari dosa, tetapi dia belum punya perlindungan, belum bisa baca perlindungan. Oleh karena itu orang tuanya lah yang menuntun, buyutnya lah yang menuntun, yang ngomong. Jadi ketika digendong kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah, atau buyutnya baca ayat kursi, Al-Fatihah untuk meruqyah si cucu ini tadi. Ini salah satu bentuk agar anak ini bisa merekam ayat-ayat Al-Qur'an kelak ketika dia sudah beranjak berumur dewasa remaja, insya Allah menjadi ahlul Qur'an. Kemudian tujuan manfaat akikah yang selanjutnya, yang keempat adalah menghilangkan kotoran dan penyakit. Nah ini penting, ya. Jadi menghilangkan kotoran dan penyakit ini salah satu tujuan akikah, ya. Karena dalam diri anak itu bisa saja ada terjangkit suatu penyakit walaupun dia masih kecil. Ya, dalam hadis disampaikan dawu wartaqu bisodaqah, ya. Jadi obatilah penyakitmu dengan sedekah. Ini salah satunya adalah akikah. Kemudian yang kelima adalah tujuan akikah itu meningkatkan ibadah, ya. Jadi meningkatkan ibadah ketika kita berkumpul di sini, salah satu nama majelis ilmu. Si anak walaupun kecil juga dia masih bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan dari lisan, dari ucapan kita yang mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat ilmu. Kemudian yang keenam adalah manfaat dari akikah itu memberi syafaat pada orang tua, ya. Di dalam hadis disampaikan dia tergadai dari memberi syafaat bagi kedua orang tuanya dengan akikahnya, ya. Jadi anak yang diakikahi insya Allah dia akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kemudian manfaat akikah yang ketujuh yaitu mempererat persaudaraan sesama muslim. Dengan akikah itu kita bisa berkumpul. Dengan akikah ini kita bisa saling bertemu. Dengan akikah ini kita saling bisa bersilaturahmi. Sehingga ketika kita dikumpulkan di sini dalam majelis zikir, majelis ilmu, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, termasuk bagian dari taman surga. Jadi oleh karena itu, mari dengan akikah ini merupakan awal pendidikan bagi anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu lahir langsung syariat yang diterapkan, yaitu syariat akikah. Syariat apa? Yaitu doa-doa perlindungan dari sihir pandangan mata. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamah. Oleh karena itu, kita harus paham dari kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah ini agar anak itu tidak terkena ain. Ain itu bagaimana? Ain itu semacam sihir pandangan mata. Ketika contohnya anak dipuji, wah, oh cantiknya anakku. Lah itu di dalam Islam tidak boleh. Yang bagus bagaimana? Masya Allah cantiknya anakku. Ya. Jadi ketika memuji dengan kalimat Masya Allah, dengan kalimat Alhamdulillah, dengan kalimat thayyibah, maka setan tidak akan bisa berperan di situ, atau kurang bisa berperan di situ. Oke. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika memuji anaknya,
ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Ada kisah seorang ibu yang dia sangat tua sekali, umurnya 94 tahun kurang lebih, hampir 100 tahun katakanlah. Seorang ibu ini ingatannya masih tajam, ke anak cucunya masih ingat semua. Bahkan biasanya usia seperti itu adalah usia yang sulit untuk mengingat. Jangankan usia segitu, 40-50 tahun aja sudah mulai hilang-hilangan gitu. Mulai hilang-hilang. Itu hampir 100 tahun daya ingatnya masih tajam. Dikorek-korek, apa rahasianya beliau itu? Ya, apa rahasianya? Ternyata rahasianya ketika anaknya nakal, ketika anaknya menyakitkan hati dia, ketika anaknya gregetno, si ibu ini berucap, wahai anakku, air susu ini saya ikhlaskan untukmu. Jadi ketika anaknya berulah, anak satu berulah, anak dua berulah, anak ketiga berulah, dia mengatakan, wahai anakku, saya ikhlaskan air susuku untukmu, saya ridhoi kamu, saya maafkan kamu. Intinya begitu. Sehingga di dalam hatinya tidak jengkel terhadap anaknya yang berlebihan, sehingga di dalam hatinya tidak mangkel kepada anaknya yang berlebihan. Seperti kita tahu contohnya Syekh Sudes, ketika masa kecilnya ibunya sedang masak enak-enak, masak sudah siap untuk menghormati tamu, ternyata Sudes itu bermain pasir dilemparkan ke atas mengenai hidangannya. Bayangkan, masak dari berhari-hari untuk menghormati tamu, tiba-tiba anaknya melemparkan pasir, ya, kena makanannya. Kita sebagai orang tua bagaimana? Waduh, wis gak karuan mangkele. Tapi apa doa dari seorang ibu tadi itu? Wahai Sudes, kamu jadi imam Mekah. Masya Allah. Wahai Sudes, kamu jadi imam Mekah. Lah, kata-kata seperti inilah itu sebenarnya ujian dari Allah agar ketika orang tua dalam tanda kutip dizalimi oleh seorang anak, dia mengucapkan kata-kata doa. Ya, akhirnya dari musibah menjadi doa yang mustajabah, musibah menjadi mustajabah dengan doa. Masya Allah. Jadi oleh karena itu, mari kita sekalian saling memaafkan di antara kita, saling mendoakan, mengampuni kepada anak-anak kita. Misalnya anak kita itu gregetan keluar dari rumah, ketika kita mangkel, ya Allah ampunilah dosa anakku. Agar apa? Agar Allah tidak murka kepada anak itu. Ketika anak kita berulah mungkin ini dan itu yang menyakitkan bagi kita, ya Allah ampunilah anakku, tunjukkanlah anak ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi lantunan doa orang tua yang mustajabah ini kita lakukan dengan ujian-ujian anak yang diberikan kepada kita. Ya. Jadi mari lisan kita, ya, kita biasakan untuk selalu mendoakan kebaikan pada anak. Mari lisan kita selalu doakan untuk kebaikan istri-istri kita. Walaupun gede-gede kita doakan, ya Allah ampunilah istriku, ya Allah ampunilah anakku, ya Allah ampunilah orang tuaku. Doa inilah yang insya Allah yang mustajabah, walaupun kondisi kita mungkin kurang enak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, agar lisan kita, hati kita selalu bersih, agar lisan kita dan anak kita selalu terjaga dari ghibah, dari menghujat, dari kata-kata kotor, sehingga amalan-amalan kita bisa kita bawa bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba Allah yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.